Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum di Masjid Baitus Salam. Di Masjid Baitus Salam Sidaraja ini, kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ini adalah kedatangan kami yang kedua ke Sidaraja. Yang pertama berapa tahun yang lalu ya. Judulnya saat itu adalah Indahnya Islam. Jadi saat itu kita mempelajari tentang keindahan ajaran Islam. Barakallahu fiik. Nah, sekarang temanya adalah serius berislam. Setelah kita mengetahui indahnya Islam, oh ternyata Islam itu indah banget. Maka setelah kita mengetahui indahnya Islam, selanjutnya ketika beragama Islam kita ini harus apa? Serius. Ya. Dan ketika kita membaca judul serius berislam, seakan-akan ada yang tidak serius. Jadi ketika kita membaca oh serius berislam, oh berarti di sana itu ada yang nggak serius. Ya. Contohnya Ustadz, saya nggak ngasih contoh banyak-banyak, saya ngasih contoh dua saja. Contoh orang yang nggak serius. Yang satu adalah orang yang ngaji Islamnya ini setengah-setengah, alias ngajinya itu nek sempat ya ngaji, nek ora sempat ya ora. Itu contoh orang yang gak serius di dalam berislam. Bahkan ada orang yang ngajinya itu setahun cuma berapa kali? Cuma 2 kali. Kayak sholat Idul Fitri kalau Idul Adha. Ya. Ngajinya kapan? Ya gue pas lagi ngerawakan Idul Fitri kan anak khutbah ya. Idul Adha ya anak khutbah ya. Berarti ngajinya setahun cuma berapa kali? Cuma 2 kali. Ini orang seperti ini kira-kira serius napa mboten? Nggih mboten. Kenapa bisa dikatakan gak serius? Karena para ulama kita mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan hajatuna ilal ilmi a'zamu min hajatina ilat ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama itu lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita kepada ilmu agama lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya. Ini sudah dimatikan belum? Oh, dari sana nggak ada ininya. Ya. Kebutuhan kita kepada makan dan minum lebih besar dibandingkan kebutuhan kita dari ngaji. Betul? Wah, ini nggak memperhatikan ini.
Kebutuhan kita kepada makan dan minum lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada ngaji. Betul? Oh ya, ini mulai. Tadi nggak ada nih. Tadi pikirannya di sawah, ada yang di toko, ada yang di kandang, ada yang... Jadi kebutuhan kita kepada makan dan minum sama kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar mana? Kepada ilmu. Karena apa? Karena makan dan minum dalam sehari itu kita cuma berapa kali? 2, Masya Allah. Rata-rata 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, kecuali ada yang mungkin makan pagi, makan duha. Nanti makan siang, makan sore, nanti ada makan malam, ada makan tengah malam, itu lain lagi. Tapi rata-rata kita makannya 3 kali. Ya, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Berarti kebutuhan kita kepada makan dan minum itu sehari cuma berapa kali? Cuma 3. Lah kebutuhan kita kepada ilmu sehari berapa kali? Setiap saat. Mulai panjenengan bangun pagi subuh itu sudah butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu cara membaca doa bangun tidur. Apa doanya bangun tidur? Ini kayaknya nggak baca bangun tidur tadi nih. Bangun tidur baca doa nggak? Baca. Apa doanya coba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bocah-bocah cilik pinter-pinter gitu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Setelah itu ngapain? Panjenengan tadi pagi ngapain setelah baca doa? Kamar mandi. Mungkin ada yang baca doa lagi setelah itu. Ya, setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, deleng jam, ya sejam tengah 4, bismika Allahumma amutu ya turu maning. Itu pun butuh ilmu. Itu pun butuh ilmu. Nah, kalau yang bangun jalan menuju kamar mandi, ketika akan masuk kamar mandi baca doa, butuh ilmu dong badan? Butuh. Apa doanya? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri apa kanan? Kiri. Butuh ilmu lagi. Ketika sampai kamar mandi, nuwun sewu panjenengan mau buang air kecil, buang air besar, menghadap kemana? Timur apa barat? Timur apa barat? Oh pinter nih, Masya Allah, nggak terjebak ini. Selatan atau utara? Butuh ilmu lagi. Nuwun sewu, setelah buang air kecil, air besar, kemudian maaf akan cebok pakai tangan kiri, ilmu lagi. Setelah itu selesai, kemudian nuwun sewu panjenengan akan wudu, mau wudu baca doa, baca doa. Ketika wudu juga sesuai dengan ilmu yang diajarkan, butuh ilmu lagi. Itu padahal baru dari bangun tidur sampai wudu sampai keluar kamar mandi sudah berapa ilmu yang kita butuhkan. Apa ada orang bangun tidur langsung nyerotok? Tahu nyerotok enggak? Maaf ini bahasanya panjenengan sih sama kayak saya mah enggak? Sama ya? Kita kan satu suku kan ya? Kalau saya pakai bahasa ngapak jenengan paham enggak? Paham, alhamdulillah. Bukan ngomong Jakarta kene. Ya. Jadi ini kita baru bangun tidur, kita sudah butuh ilmu. Mana ada orang bangun tidur langsung bikin jus? Gak ada. Gak ada orang bangun tidur walaupun dia itu maniak jus, walaupun dia itu maniak seroto, gak ada orang bangun tidur langsung nyeroto, itu gak ada. Makanan itu nanti jam 6
Berarti mulai dari bangun tidur sampai jam 6, apa yang kita butuhkan? Ilmu. Makanya para ulama kita mengatakan kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Lah anehnya orang sinau ilmu agama setahun kurping pindo. Ini namanya orang gak serius beragama. Kalau betul-betul serius beragama, maka dia akan mempelajari ilmu agama sepanjang umur yang dia miliki. Para ulama kita mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai mana? Sampai ke liang lahat. Ini contoh yang pertama orang yang gak serius berislam. Contoh yang pertama orang yang gak serius berislam adalah orang yang jarang ngaji. Yang kedua, contoh orang yang gak serius berislam itu adalah orang-orang yang menjadikan Islam itu seperti prasmanan. Napa? Menjadikan Islam seperti prasmanan. Sebentar, panjenengan tahu prasmanan? Apa prasmanan? Makan, ya beda makan karo prasmanan. Prasmanan itu menyajikan makanan sekian macam di atas meja yang indah. Siapa yang mau ngambil, siapa nggak mau nggak ngambil. Itulah prasmanan. Dan ini banyak terjadi dalam pesta-pesta pernikahan atau walimatul urs. Yang namanya lauk saja sudah berapa macam. Ada gulai, terus ada apa lagi? Ada sate, terus ada ayam goreng, ada lele, ya, ada pepes. Gurame saja, ana gurame bakar, ana gurame goreng, sing goreng ana sing asam manis, ana sing macam-macam. Itu baru lauknya, belum apanya? Belum sayurnya. Jangan bening ana, sop ana, ya. Belum oseng-osengnya, oseng gandul, oseng tewel, oseng tempe. Udah berapa itu macam? Buah-buahnya belum. Ada jeruk, ada apa lagi? Ada semangka, kisah esok-esok ngomongnya panganan dari kupen. Ini saya lagi bercerita tentang prasmanan. Ketika prasmanan itu disajikan, siapa yang mau ngambil, yang ngambil. Yang dia senangnya sate, dia ambil sate. Yang dia nggak senang ayam, dia tinggalin. Sebaliknya, yang senang ayam dia ambil, yang senang sate, yang nggak senang sate dia tinggalkan. Inilah namanya prasmanan. Prasmanan ini di dalam agama kita boleh atau tidak? Hukum prasmanan dalam Islam boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebihan, yang disajikan sesuatu yang halal. Ya, halal makanannya, halal minumannya. Yang penting seperti ini. Nah, yang nggak boleh itu ketika menjadikan Islam seperti prasmanan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya mana ajaran Islam yang disenangi dipakai, mana ajaran Islam sing abot moh. Itu namanya menjadikan Islam sebagai prasmanan, dan itu tidak boleh dalam agama kita. Di dalam agama kita yang namanya ajaran Islam, mana ajaran Islam pakai. Ora kok onyong pengennya sing kiye moh, enggak. Yang ada dalam agama kita adalah, oh ini ajaran Islam, saya akan terima. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ngendiko dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Jadi kita ini disuruh masuk ke dalam Islam. Kalau boleh diumpamakan, Islam itu seperti rumah.
Jadi jenengan kita semua itu disuruh masuk, bukan disuruh merenovasi rumah. Ya orang anak ayate, wahai orang yang beriman, renovasilah umat agama Islam, tidak ada. Yang ada masuklah ke dalam Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kita begitu masuk ke dalam Islam, masuklah secara kafah. Kafah niku bahasa Jawane napa? Kabeh. Secara keseluruhan semuanya diambil. Ya. Mau beragama cara sholat yang ngambilnya dari Islam, cara puasa yang ngambilnya dari Islam, cara berbakti kepada orang tua yang ngambilnya dari Islam. Karena nuwun sewu, ada orang sebagian agamane sholate carane Islam, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tapi puasane orang nganggo cara puasa Islam. Contohnya tesih puasa nopo? Ngebleng. Tesih puasa ngebleng. Nek mboten puasa ngebleng, puasa ngelowong. Nek mboten puasa ngelowong, puasa ngidang. Nek mboten puasa ngidang, puasa pati geni. Nek mboten puasa pati geni, puasa mutih. Ini cara sholatnya melu Islam, cara puasane orang melu Islam. Itu nggak benar. Di dalam agama kita ya cara sholat ikut Islam, cara puasa ya ikut Islam, cara ngaji ikut Islam, cara zikir ikut Islam, cara berumah tangga ikut Islam. Ya, di dalam Islam itu kalau mau berumah tangga butuh pacaran apa mboten? Tidak butuh. Pacaran yang paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Orang dioyok-oyok satpol PP. Ya. Pacaran paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Kalau sebelum nikah pasti celingak, celinguk, ya. Buk ada satpol PP, buk ada razia, buk ada apa. Makanya dalam semua hal kita ikuti Islam. Jadi contoh yang kedua, ya, orang yang nggak serius di dalam berislam adalah orang-orang yang menjadikan Islam sebagai apa tadi? Prasmanan. Lah terus Ustadz, supaya serius gimana Ustadz? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah pegang makalah belum? Sudah pegang makalah semuanya? Bahwa orang yang serius berislam itu harus paham makna dari Islam itu sendiri. Jadi ada orang masuk agama Islam, ditanya Islam siapa, bingung, ya. Ditanya Islam siapa, Islam ya sholat. Bukan seperti itu. Sholat itu salah satu dari ajaran Islam. Tapi yang ditanyakan Islam itu maknanya apa? Itu yang ditanyakan. Ya, itu yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu Islam maknanya apa? Islam itu memiliki beberapa makna. Yang pertama, di antara makna Islam adalah menerima dan berserah diri. Ini makna yang pertama. Jadi arti dari Islam itu adalah menerima dan berserah diri alias pasrah. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama apa tadi? Pasrah. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah beragama Islam, maka dia harus pasrah menerima apapun ajaran Islam. Gampangane ora kakean protes. Contoh ibu-ibu, ya, ajaran Islam mengajarkan Bu supaya pakai jilbab. Leres napa mboten Bu? Leres. Ibu-ibu pakai jilbabnya pas ngaji tok atau di rumah juga pakai jilbab Bu? Ngaji tok nggih Bu nggih? Kenapa Bu? Alasannya biasanya alasannya apa? Sumuk. Kuwi jenenge protes Bu. Ya. Itu namanya protes. Bapak-bapak, menurut pendapat yang sangat kuat di antara pendapat para ulama, sholat berjamaah buat bapak-bapak di masjid itu hukumnya apa? Wajib. Pada mangkat apa ora?
alhamdulillah. Sing mangkat, sing ora ya ora. Alasannya apa? Aduh, ya. Ini namanya protes, ya. Pokoknya ajaran Islam apapun diterima, itu namanya pasrah. Sing jenenge wong Islam, namanya Islam, itu pasrah, menerima. Tidak kebanyakan protes. Ya. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Apakah ada orang yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah? Pasrah. Jadi orang Islam itu pasrah dengan ajaran agamanya. Apapun yang diajarkan oleh Islam, maka kata-kata dia adalah sami'na wa ata'na. Jawane apa? Sendiko dawuh. Pokoknya dalam Al-Quran seperti ini, sendiko dawuh. Gak kebanyakan protes. Begitu tahu ini ajaran Islam seperti ini, ya siap. Ya. Kalaupun belum mampu, katakan belum mampu. Bukan kemudian saya nggak bisa terima, jangan, itu bahaya. Karena konsep dasar orang beragama itu adalah menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ustaz, saya kok penasaran Ustaz, kenapa kita harus nerima? Ya, ini pertanyaan, tidak apa-apa ditanyakan. Kenapa kita harus nerima ajaran Islam? Nggak boleh protes. Kenapa coba? Angkat tangan. Pertanyaan jawaban yang betul dapat hadiah. Ketentuan Allah. Ya. Mengetahui keimanan seseorang. Hampir. Bagus sekali. Karena Allah lebih tahu kebutuhan makhluknya. Betul sekali. Pernah dengerin pengajiannya ini ya Pak? Belum? Atau kira-kira? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa kita harus menerima pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Saya kasih ilustrasi, gampang saja. Panjenengan pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Pernah. Pernah apa sering? Kalau panjenengan sakit gigi, apa yang dilakukan? Dilus-lus tok ya orang mari. Apa yang dilakukan? Beli obat. Ya, beli obat. Apa? Cap kupu-kupu ya? Ya, obat yang di warung itu. Kalau ternyata beli itu belum sembuh, apa yang dilakukan? Mantri. Ya. Ternyata sampai mantri nggak sembuh, apa yang dilakukan? Dokter. Dokter apa? Gigi spesialis. Mahal nggak? Nembe di Mac bewis 50.000. Nembe di Mac tok ya. Belum diapa-apain. Coba ketika panjenengan pergi ke dokter gigi, setelah berobat apa tadi? Mantri nggak sembuh, beli obat di warung nggak sembuh. Setelah ini semuanya nggak sembuh, pergi ke dokter gigi. Sampai dokter gigi, panjenengan kan nun sewu, Pak, mulutnya dibuka, kumur, dibor. Pernah nggak jenengan protes sama dokternya? Maksudnya kan bukak-bukak? Pernah nggak? Nggak ada. Kita mau dibor, mau dicudik-cudik, mau dicabut, mau disuntik, protes nggak? Nggak protes. Kenapa nggak protes jenengan? Karena kita yakin dokternya lebih tahu. Ya, dia anak dokternya nggak watang yang dia manut baik. Betul ada tang, cuman tangnya nggak kayak tangnya jenengan itu, ya. Tangnya beda. Ada tangnya. Tang dimasukkan ke mulut coba. Kenapa kita nggak protes? Karena kita tahu dokternya punya ilmu, ya. Makanya kita terima saja. Contoh yang lain, panjenengan punya motor, ya, atau mobil baru, ya.
Kemudian panjenengan suatu saat mobilnya rusak dikit, diperbaiki, ternyata nggak benar, nggak jadi. Akhirnya panjenengan bawa mobilnya ke bengkel spesialis mobil jenengan. Misalnya mobil yang jenengan Avanza, berarti dibawa ke bengkel mana? Toyota. Sampai di bengkel kan mobilnya dibuka, kemudian murai dicopot, dipasang, kemudian ada yang digeser. Panjenengan protes nggak? Gak protes. Panjenengan jadi penonton setia, delengaken baik, sejam 2 jam panjenengan setia menunggu. Kenapa panjenengan gak protes? Karena kita yakin montire lebih tahu. Kok bisa-bisanya kita pasrah sama dokter gigi, sama montir, karena keyakinan kita dia lebih tahu, padahal ilmu mereka terbatas tanpa mboten? Terbatas sekali. Memang betul dokter gigi ahli, tapi ahli masalah gigi. Kalau suruh ngobati penyakit kanker pripun? Mboten saged. Bengkel montir Toyota suruh dandani mobil BMW, dean ya mandan kangelen. Kenapa kita bisa percaya sama montir sama dokter gigi padahal ilmunya terbatas? Kok kita nggak percaya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan sholat 5 waktu itu wajib buat kita, itu tahu bahwasanya kita ini tidak akan pernah tenang kalau kita nggak melakukan sholat 5 waktu. Allah tahu bahwasanya kita ini hambanya, kita kan semuanya ciptaan Allah. Karena kita semuanya ciptaan Allah, sehingga Allah itu lebih tahu apa yang baik buat kita. Suruh sholat 5 waktu, bangun-bangun, sudah suruh subuhan. Kemudian nanti zuhur, panas-panas, ketika otak sudah mulai apa? Panas, mulai capek, kita disuruh menghadap kepada Allah supaya otaknya apa? Dingin lagi, supaya tenang hatinya. Allah tahu, oh ini halal, ini haram, kambing halal, babi haram. Karena Allah tahu bahwa babi ini kalau dimakan bikin penyakit tok. Hanya penyakit fisik, termasuk penyakit non fisik. Contohnya penyakit non fisik apa Ustaz? Kalau penyakit fisik sering didengar katanya ada cacing apa? Pita dan seterusnya. Berarti konek cacing pitanya digodok nanti mati terus jadi halal. Ya, bukan cuma itu saja. Islam ketika mengharamkan babi itu ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kita tahu atau tidak tahu, yang penting Allah Maha tahu bahwasanya ini haram dan kalau dikonsumsi berbahaya buat kita. Contoh ya, saya kasih contoh. Babi itu, dan ini sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian, babi itu punya salah satu sifat, yang sifat itu jelek sekali. Apa itu? Makan kotoran sendiri. Ada yang lebih jelek dari itu? Apa? Tidak? Mana suara? Saya mendengar suara tanpa wujud. Apa? Betul, babi itu salah satu karakternya tidak punya rasa cemburu. Beda dengan harimau. Harimau itu kalau pulang-pulang istrinya, oh harimau ada istri juga ya, babone lah gampangannya. Betinanya itu tercium ada bau pejantan yang lainnya, oh dipateni gue. Harimau ya, punya rasa cemburu. Babi nggak punya. Makanya kalau masuk ke kandang babi, semoga jenengan tidak masuk ke kandang babi ya, di situ itu ya wis ngone kowe yang ngone nyong gitu. Gimana seperti itu. Pokoknya asal senemune betina langsung bae. Ya, nggak ngelihat oh ki bojoku, ki bojomu, enggak. Itu babi. Nggak punya rasa cemburu. Ketika daging itu dimakan dan makannya sering, itu akan mempengaruhi apa? Perilakunya. Panjenengan mungkin belum tumon ya. Saya ketika masih di Madinah punya teman-teman dari Eropa,
Entah Eropanya Eropa Timur, Eropa Barat, dari Amerika, dari Balkan, pecahan-pecahannya Rusia, ya. Mereka cerita ke saya, di negara kami, terutama orang-orang yang biasa makan babi, bismillah. Ini yang punya mobil masih bunyi, masih ada di sini orangnya? Gak ada? Yang merasa mobilnya bunyi? Tuh, ada nggak? Sudah? Oh iya, alhamdulillah. Dia cerita sama saya. Ini yang punya anak nih, masya Allah ini. Mohon ini yang punya anak yang teriak-teriak, nggih. Ini mohon anaknya apa ya? Diperhatikan, ya. Di dalam agama kita itu sing penting kudu gawe anake. Sing penting kepriwe ngrumat anake. Ya, di dalam agama kita itu yang penting bukan hanya bikin anak, tapi yang penting itu bagaimana merawat anak. Berarti bikin anak nggak penting, penting. Tapi lebih penting lagi apa? Merawat anak. Ya, mohon ini yang bawa anak-anak kecil, mohon anak-anaknya dikondisikan. Ini kayak yang depan-depan ini, masya Allah nih, anteng-anteng ini. Ya, ini bisa jadi contoh ini. Sampai mana tadi ceritanya? Oh ya, orang Eropa. Dia cerita sama saya. Di negeri kami itu biasa, orang-orang yang biasa makan babi itu, orang kafir maksudnya, itu kalau bertamu ke rumah temannya, suami istri gitu, nanti setelah ngobrol sebentar, terus habis itu kedip-kedipan, ijolan yuk. Apa? Ijolan. Tahu ijolan? Gantian. Nyong karo bojomu, kok karo bojoku. Sukarela. Sampai hilang yang namanya rasa cemburu. Di negeri kita alhamdulillah masih ada rasa cemburu. Kalau panjenengan lihat istri jenengan gandengan sama laki-laki lain gimana? Marah gak? Ya tergantung laki-lakinya siapa. Bapaknya dewek kok. Ya enggak Ustaz, maksudnya laki-laki yang bukan apa-apanya. Ya mesti marah. Mereka itu bukan hanya gandengan nuwun sewu. Mereka itu sampai maaf, hubungan kasur mereka itu ijolan. Kenapa? Sudah hilang rasa cemburunya. Di antara penyebabnya adalah karena mereka terbiasa makan namanya daging babi. Makanya di dalam agama kita, ketika mendapat yang namanya perintah agama, kewajiban kita adalah menerima 100% apapun yang diperintahkan oleh agama. Atau istilahnya tadi sami'na wa ata'na, sendiko dawuh. Apa yang diajarkan oleh agama kita terima, sudah, gak banyak protes. Itulah yang benar di dalam agama kita. Makanya jangan sampai ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam agama Islam pilih-pilih. Seperti yang saya katakan tadi, menjadikan Islam sebagai apa? Sebagai prasmanan. Oh ini enak, ini enggak enak. Enggak bisa dalam agama kita. Ketika kita mengetahui ini ajaran Islam, kita terima secara total. Itu namanya Islam serius di dalam berislam. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di antara makna dari Islam, Islam itu akan mendatangkan kedamaian dan membawa kedamaian. Apa bedanya antara damai dan menebarkan kedamaian? Bedanya damai itu hatinya damai. Kalau menebarkan kedamaian itu artinya membikin orang lain apa? Damai. Bagaimana mungkin akan menebarkan kedamaian kepada orang lain kalau diri sendiri tidak damai? Makanya ada istilah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'tihi.
Orang yang nggak punya sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu. Gampangannya, orang yang nggak punya duit nggak bisa ngasih duit. Orang yang nggak punya makanan nggak bisa ngasih makanan. Orang yang nggak damai, gimana mau menebarkan kedamaian kepada orang lain? Nggak mungkin. Makanya di dalam agama kita itu, begitu orang masuk Islam, dia akan damai, akan tenang hatinya. Karena ketenangan itu ada di dalam mengikuti ajaran Islam. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti ajaran Islam, hatinya tidak akan tenang. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam, tidak mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dongka, hidupnya akan sempit, tidak akan tenang. Ya, perhatikan saja antara orang-orang yang rajin beribadah dengan orang-orang yang tidak rajin beribadah. Lihat saja perbedaannya. Pernah suatu hari saya kedatangan tamu. Tamunya agak aneh penampilannya. Walaupun saya sendiri tidak mengomentari penampilannya, tapi begitu dia datang, dia sendiri yang minta maaf. Ustadz nuwun sewu, saya datang ke sini penampilannya seperti ini. Ya penampilannya ya pakai celana hampir kayak celana pendek gitu ya. Kemudian tubuhnya penuh dengan apa? Tato. Bahkan pernah ada yang hadir pengajian saya itu, tatonya itu sampai ke sini nih. Jadi mulai dari mana? Dari jari semuanya ini sampai ke lehernya sini. Jadi nggak bisa ditutupi lagi. Kalau di sini kan masih bisa ditutupi ya. Nggak, ini udah sampai ke sini. Penuh ini. Ya. Tapi alhamdulillah gelem apa? Ngaji. Ininya apa namanya? Telinganya bukan hanya ditindik tapi dikasih itu loh, apa namanya? Baut, udah baut, apa temen baut. Anting-anting tapi yang yang dimasukkan ke sini. Jadi telinganya kayak gini loh, bulat kayak gini, hitam gitu. Saya sih pertama kali ya saya sering, maksudnya di jalan-jalan biasa ngelihat seperti, tapi begitu orangnya hadir pengajian salaman yang mantan kaget juga gitu. Ya, masya Allah, alhamdulillah gelem ngaji. Saya tanya sama orang yang datang ke rumah itu, yang penampilannya seperti itu, jenengan ini ceritanya gimana mas? Ya, kok bisa-bisanya kemudian tertarik kepada gampangannya tertarik agama gitu? Gitu. Apa yang menyebabkan jenengan seperti itu? Iya Ustadz, saya ini pertama benci sekali sama orang yang ke masjid. Awalnya seperti itu. Jadi kalau ngelihat orang pada ke masjid, pada ngaji, gue senep banget. Kenapa? Ya karena ada di antara mereka sudah rajin ke masjid tapi nak ngutang orang bayar. Waduh, oke. Ini gini ini sebabnya ini. Oknum-oknum yang bukan oknum tapi akeh. Oknum tapi akeh. Sudah rajin ngaji, ngutang orang bayar, ketemu karo wong orang mesem. Saya tuh sengit sama mereka. Loh, terus kok jenengan sengit, kok kemudian jadi tertarik itu gimana? Iya Ustaz, itu sebagian Ustaz. Tapi ada di antara mereka yang rajin ke masjid, ya senyum sama orang lain. Nek ngutang ya bayar. Bahkan bukan hanya ngutang terus bayar, tapi juga dia ini kalau misalnya ada orang kesusahan dia bantu. Ya, kalau ada orang kesusahan dia bantu. Terus Ustadz, yang saya perhatikan, kok rasanya ngelihat orang yang kayak gitu tuh adem, ayem, tenang, ekonomi susah tapi tetap bisa mesem. Kalau kayak saya kan anak ekonomi angel didik mesem be angel banget Ustaz. Ya. Saya tuh heran sama orang yang ngaji ke masjid kok mereka tenang banget ya. Jadi ajaran Islam itu akan mendatangkan apa? Ketenangan. Jadi kalau panjenengan ingin tenang, amalkan ajaran Islam.
Ya. Kalau panjenengan ingin mendapatkan kedamaian, ikuti ajaran Islam. Ya, sholatnya dikerjakan, zikirnya dikerjakan, berangkat ke masjid, berusaha tepat waktu, akan menjadi tenang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ekonominya susah. Jadi jangan panjenengan pikirkan orang yang ke masjid itu mesti ekonominya mesti baik. Ada di antara mereka yang ekonominya juga susah. Ya. Jadi ada sebagian orang yang mantan-mantan preman itu, ya, pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid, kemudian dia ngeluh. Ujarku mien pas nyuruh mau masjid rezekiku lancar sih bareng mau masjid malah rezekinya jadi seret. Ini bener apa ora jane? Loh, saya tanya jenengan itu pergi ke masjid mau nyari apa? Ya. Ya kemarin wajar lancar karena cara mencarinya tidak mempedulikan halal haram. Yang penting asal ana duit langsung diambil, makanya kelihatannya lancar. Tapi coba perhatikan, lancarnya rezeki jenengan saat itu dengan rezeki jenengan saat ini yang pas-pasan lebih menenangkan hati mana? Saya pernah bawakan, nggak tahu di mana, mungkin di tempat lain, kisah ada orang yang korupsi, ya, korupsi dari jabatannya, dan dia ini setiap korupsi selalu pemasukan hasil korupsi itu ditulis, ya. Oh, dina kieu korupsi semene tulis, ya. Dina kieu korupsi semene tulis. Jadi dia itu rajin membukukan korupsi. Ya, jadi setiap korupsi tulis, rupiahnya itu tulis. Misalnya hari ini korupsi 10.111.000 rupiah, 11.000-nya tulis korupsi gitu. Dia punya anak, anaknya ini terkena obat-obatan terlarang alias narkoba, ya. Dan orang tuanya ini sudah berusaha untuk mengobatkan anaknya kemana-mana. Di dalam negeri nggak mempan, bawa ke luar negeri. Dan setiap mengobatkan anaknya ini selalu ditulis pengeluarannya. Memang betul-betul ini memang juru tulis benar. Korupsi ditulis, mengobatakan anaknya ditulis. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah akhir tahun direkap sama dia. Direkap, ditotal antara jumlah korupsi dia dengan jumlah pengobatan anaknya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata jumlah korupsi dia dengan jumlah pengeluaran untuk berobatnya anak sama persis rupiahnya. Padahal korupsinya 1.111.111.100 rupiah padahal ya. Itu sama persis seperti biaya dia mengeluarkan untuk pengobatan anaknya yang terkena narkoba. Ki jenengane duit setan dipangan belis. Gak akan barokah, ya. Sebanyak apapun uang yang didapatkan, kalau caranya tidak benar, tidak akan mendatangkan kedamaian. Makanya jangan dipikir orang yang kaya itu mesti bahagia, belum tentu. Bisa jadi panjenengan ini yang miskin-miskin, yang gak mesti yang kena tangan saya untuk miskin, belum tentu. Bisa jadi panjenengan yang miskin-miskin ini malah orang kayanya itu iri sama panjenengan. Kita kan enak banget ya kayak Pak Anu mengendi-endi numpak mobil, ya. Bayangan kita seperti itu. Ternyata Pak Anu itu melihat kita enak banget ya kayak Pak Anu mengendi-endi bisa turu ngaji ya turu. Kan nun sewu, ada sebagian orang untuk tidur saja sulit, harus minum obat, iya kan? Padahal kasurnya sudah bagus, spring bed pun juga spring bed yang high class, ya.
Yo ora terima sing 1 juta 2 juta, 5 juta gitu. Sing pere berapa? Banyak gitu. Kayak gitu yang nggak bisa tidur. Lah ini ada orang miskin kanggo ambene wis kriyet, nembe blek wis wer. Ada sebagian orang kaya ngelihat, ya Allah enak banget. Panjenengan ngelihat dia enak, dia ngelihat jenengan enak. Lah yang enak siapa? Ya. Makanya tidak ada kedamaian kecuali ketika kita mengamalkan ajaran Islam. Ya. Kalau kita ingin damai dalam rumah tangga termasuk, ya. Panjenengan pernah tukaran sama istri? Pernah? Hari ini sudah berapa kali? Mau arep mangkat wis tukaran Ustaz. Kalau panjenengan merasa rumah tangganya ini nggak damai, nggak tenang, nggak guyub, nggak rukun, itu pasti salah satu di antara panjenengan berdua atau dua-duanya jauh dari agama. Mesti itu. Makanya sekarang panjenengan rumah tangga kok panas ya, masuk ke rumah hawanya panas. Coba lihat, kalau enggak istrinya ya suaminya, kalau enggak suaminya ya istrinya, kalau enggak ya suami dan istrinya. Pada orang sholat, pantas, udah. Makanya kalau orang datang ke rumah, dan sering orang datang ke rumah konsultasi rumah tangga, dan kadang-kadang saya sendiri minder. Ya ada yang sudah berumah tangga 50 tahun, ya datang ke rumah sudah di ujung tanduk akan bercerai. Saya pikir ya Allah, dia wis 50 tahun lanyong rumah tangganya nembe. Baru berapa tahun saya sama istri saya, mungkin baru berapa tahun, mungkin 20 aja belum ada. Sekarang saya baru 35 tahun, saya nikah sekitar umur 20. Sekarang saya 35 tahun. Saya nikah itu baru 25 tahunan, berarti kan baru 10 tahun. Masa orang baru nikah 10 tahun dikonsultasi ini sama orang yang nikahnya sudah 50 tahun ya dan kepriwe. Tapi saya sih gampang saja, begitu datang Pak ini cerita panjang rumah tangga saya nggak harmonis gini. Saya langsung tanya pertama kali, jenengan sholat Pak? Jenengan sholat? Anu apa? Sesempate. Nek sempat sholat nggih sholat, nek mboten nggih mboten. Lah ibu pripun Bu? Nggih sami mawon. Saya bilang langsung saja, gampang saja, Pak Bu, kalau jenengan pengen rumah tangganya harmonis, sholat. Nek mboten purun nggih sampun. Saya bilang nggak akan mungkin tenang, ya. Kalau tidak mengamalkan ajaran Islam tidak mungkin tenang, mustahil. Kenapa bisa demikian Ustadz? Karena yang mendatangkan ketenangan itu siapa? Allah. Yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita adem, yang bikin hati kita tentrem itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen Allah memberikan ketenangan, ikuti aturannya Allah. Jadi makna yang kedua, Islam itu artinya mendatangkan kedamaian. Setelah hati kita damai, baru kita bisa menebarkan kedamaian kepada orang lain. Ya. Dimulai dari siapa Ustadz? Dimulai dari keluarga terdekat kita sendiri. Bapak-bapak berarti kepada siapa? Istrinya. Ibu-ibu berarti kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Maka setelah kita punya ilmu, kita praktekkan pertama kali kepada keluarga kita. Nuwun sewu, ada sebagian orang sudah rajin ngaji, sudah lama ngaji, akan tetapi ternyata kepada keluarga sendiri tidak mempraktekkan ilmunya. Dan ini nyata, ya. Dan ini nyata. Sama orang lain lembut, sama istrinya tidak lembut. Minta tolong kayak nyuruh siapa? Kayak nyuruh pembantunya. Ya Bu, gawe akan wedang. Pakai cara yang lembut dikit, kenapa? Ya, Bu, nun sewu wedange. Kan enak, ya. Inilah yang namanya menebarkan kedamaian. Setelah orang punya ilmu,
Setelah dia damai, tebarkan sama orang lain, tebarkan kasih sayang. Dan inilah salah satu misi dari agama kita, misi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, kami, kata Allah, tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Rahmat itu kasih sayang, kedamaian kepada seluruh alam semesta ini. Makanya kita perhatikan, Islam itu bukan cuma mendatangkan kedamaian kepada sesama manusia, tapi juga Islam mendatangkan kedamaian kepada binatang, kepada tumbuhan. Itu Islam. Setelah kita mendatangkan kedamaian untuk diri kita, keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Makanya panjenengan untuk mengukur sejauh mana keimanan panjenengan, salah satu caranya lihat apakah kita ini dianggap nyaman cara bertetangganya oleh tetangga kita atau tidak. Cek masing-masing. Kalau panjenengan tetangganya merasa senang bertetangga dengan panjenengan, alhamdulillah, itu salah satu tanda. Tapi kalau tetangga panjenengan merasa tidak nyaman bertetangga dengan panjenengan, kita harus mengecek keimanan kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa wahai Rasul? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Alias tidak akan masuk surga orang yang selalu mengganggu tetangganya. Tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ganggu tetangga itu gimana sih Ustaz caranya? Oh, akeh. Bisa dengan suara, bisa dengan apa? Hidung, bau, betul. Spiteng wis 100 tahun. Ora tahu disedot. Nah, akhirnya ketika musim hujan, luber kemana-mana. Baunya sereng-sereng. Ya. Selain itu apa Ustaz lagi? Sampah. Ya, panjenengan punya pohon mangga, setiap hari tetangganya dibageni godonge, barang panen ditebasaken, babar belas tanggane ora dibageni. Ada yang lain selain itu? Suara apa? Suara radio, suara musik. Ya, saya pernah diceritani sama salah seorang jamaah pengajian, dia punya tetangga jaraknya mungkin sekitar 5 rumah dari dia, 5 atau 6 rumah. Kalau tetangganya itu lagi nyetel musik, kaca rumah tetangga saya, kaca rumah jamaah pengajian saya yang jaraknya 5 rumah itu sampai bergetar. Ini ganggu apa tidak? Ganggu. Termasuk nuwun sewu ini. Ada sebagian nyong tahu ora Ustaz, paling pas lagi mantenan tok. Paling pas lagi mantenan tok. Oh, tok ya. Ya. Pirang dina ora suwe Ustaz, 3 dina 3 bengi. Astagfirullah. Kalau kita perhatikan orang-orang kalau lagi mantenan itu pasang apa itu namanya? Salonnya itu sampai pirang meter, jironu ora cukup siji nang kene, tambahi maning nang kene. Nek urung wong sedesa krungu, urung apa? Urung marem. Nauzubillahi min dzalik. Panjenengan tahu nggak di sana ada orang lagi sakit apa? Gigi. Rasanya kepriwe? Jengkel apa ora? Jengkel. Di sana ada anak kecil, bayi yang nggak bisa tidur.
Di sana ada lagi orang yang sakit, di sana ada lagi ini, di sana ada lagi, di sana ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya suara itu, knalpot juga seperti itu. Mana anak-anak muda ini? Knalpot wis apik-apik diganti. Sing suarane kemrepek apa kemerapak apa ya, bising. Kadang-kadang kita yang di samping apa? Masjid kita pas di samping jalan raya. Pas lagi khusuk-khusuknya waladhdallin meng. Aminnya itu kalah sama suara motornya. Astagfirullahaladzim. Ya. Sehingga ketika dia tinggal di sebuah komunitas atau di sebuah lingkungan, ya, oke, menandai pulangnya itu dengan suara knalpote sing kemrepek itu tadi. Hati-hati, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu yang bakalan menghalangi kita masuk surga, ya. Maka setelah kita damai, kita harus menyebarkan kedamaian kepada orang lain. Orang itu merasa nyaman tinggal sama kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seseorang yang muslim lainnya itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi kalau kita pengen ngecek saya ini Islamnya sudah benar atau tidak, lihat orang lain terganggu enggak? Terganggu dengan kata tangan kita atau tidak? Ya, kalau kemarin itu masa rame-ramenya bikin akik. Di sini rame enggak bikin akik? Rame. Oh, enggak kalah sama Purbalingga. Ya, Purbalingga itu terkenal batu akiknya. Clawing. The real clawing. Bismillah. Clawing di sana terkenal sekali. Ya. Cuman masalahnya itu bukan masalah batu akiknya. Kerjanya itu loh, kadang-kadang sampai jam 1 malam itu loh. Kayak orang waktu liane, ya. Sampai jam 1 malam. Ini mau tidur, sulit, terganggu. Hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai orang lain itu kena gangguan tangan kita dan lisan kita, termasuk lisan kita. Ada sebagian orang kelihatannya tekun beribadah di masjid, akan tetapi lisannya itu menyakiti orang lain. Hati-hati itu. Jangan dipikir jenengan itu bisa langsung masuk surga dengan sholat saja, kemudian tidak menjaga lisan jenengan. Nabi kita SAW menjelaskan, wa innar rajula, kadang-kadang ada seseorang masuk ke neraka gara-gara satu kalimat. Gara-gara satu kalimat. Masuk ke neraka yang dalamnya, kata Nabi SAW, ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Masuk ke dalam neraka yang dalamnya itu lebih dalam jaraknya dibandingkan timur sampai barat. Timur sampai barat, pirang kilo? Nggak pernah ngukur kan? Sama kayak saya, nggak pernah ngukur juga. Alias jauh banget. Cuma gara-gara satu apa? Kalimat. Sekarang ini yang namanya fitnah gampang sekali tersebar. Apalagi dengan adanya internet, jenengan ngomong saat ini sudah sampai ke Amerika. Ya. Fitnahnya itu sampai sana. Makanya hati-hati di dalam agama kita, yang namanya beribadah itu bukan hanya sholat, tapi juga menjaga perilaku kita. Maka kalau misalnya kita sudah beragama, kemudian orang lain tidak merasa nyaman dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, maka coba perhatikan, dicek kembali cara dan pola beragamanya. Seorang muslim itu kalau keluar rumah bikin orang lain itu merasa tenang, tidak merasa takut. Ada sebagian orang kalau ketemu sama orang lain itu takut. Sebabnya apa? Sebabnya mingkem terus. Ya, soalnya untune gue aurat. Ya kalau ibu-ibu ya mungkin lain masalah. Sekarang lagi bicara bapak-bapak. Bapak-bapak ketemu sama bapak-bapak. Ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu. Jadi seakan-akan untune gue aurat. Aurat ngertos aurat. Aurat ya aurat. Ya, aurat itu yang harus ditutupi. Daranine untune kuwi aurat. Jadi ketemu karo tanggane ya
Mengendi-ngendi, Assalamualaikum. Kamu jawab. Mungkin giginya apa? Aurat. Makanya nggak pernah mesem gitu loh. Ya, ketemu sama orang itu senyum. Panjenengan coba kalau ketemu sama orang senyum, jenengan seneng nggak? Seneng. Tapi sebaliknya kalau kita ketemu sama orang, orangnya ini berengut, ya, itu kita nggak enak, ya. Makanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya kamu kepada saudaramu itu sedekah. Ya, makanya jenengan nih mulai dari detik ini monggo banyak-banyak apa? Sedekah. Berarti kotaknya nggak usah diisi ya. Kotaknya liwat harus diisi. Sebenarnya wis sedekah mesem. Jadi kotaknya liwat mesem gitu. Udah mesem karo kotak, mesem sama yang lainnya, senyum sama orang lain, ketemu sama orang lain tersenyum, ya. Menjaga wajah yang ceria, murah senyum, itulah karakternya seorang muslim. Ya. Jangan sampai seorang muslim itu menakutkan buat orang lain sesama muslim. Ya, ada sebagian orang ngeri karena senangnya ngebom. Senangnya apa? Ngebom, dididik bom, didik bom. Jadi kalau orang tinggal sama dia itu merasa takut bahwa suatu saat dibom. Ya. Ini nggak mendatangkan ketenangan. Ini makna yang kedua. Makna yang kedua dari Islam adalah damai dan menebarkan kedamaian. Yang terakhir, ya, di antara makna Islam adalah Islam itu akan menjadikan pemeluknya selamat. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dahulu nulis surat, jadi Nabi SAW itu ketika mendapatkan amanah dari Allah untuk mengemban ajaran Islam ini, beliau SAW itu kirim surat. Kirim surat kepada Raja Romawi, kirim surat kepada Raja Persia, kirim surat kepada Raja Mesir, ada yang namanya Muqawqis, ada yang namanya Heraklius, ada yang namanya Kisra, semuanya disurati. Di antara kalimat yang selalu nongol di dalam surat Nabi SAW apa? Aslim taslam. Apa kira-kira? Aslim taslam. Sing wis belajar bahasa Arab, aslim taslam. Apa artinya? Apa? Belum. Masuklah kemana? Ya bagus. Masuklah Islam, aslim taslam. Kamu bakalan apa? Selamat. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya inilah salah satu yang digadang-gadang oleh orang Islam, bahwa kita ini kalau masuk Islam dengan izin Allah bakalan selamat masuk ke surga. Dan ini merupakan keyakinan yang harus kita yakini, tidak boleh sedikit pun kita ragu bahwa yang masuk ke surga adalah orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Ini harus kita yakini. Ya. Dan ini akan membuat kita menjadi istiqomah ketika menjalankan Islam. Nun sewu nih. Kadang-kadang ada sebagian orang imannya agak terganggu. Terganggunya apa? Ngelihat orang non muslim mungkin ya, non muslim. Ya namanya non muslim ya orang sholat nang masjid ya, namanya juga non muslim. Tapi kok sugih banget, tokonya gede, mobilnya akeh, bojone siji, simpenannya akeh ya. Kemudian pokoknya mewah ya. Atau melihat berita tentang transfer pemain bola ya. Ini sing senang bal-balan gini-gini. Yang lihat transfer pemain anu dari klub anu harganya sekian triliun ya.
Kalau dibagi-bagi sehari itu penghasilannya bisa sekian puluh atau ratus juta. Ya. Nah, kita ini sebulan saja ngumpulkan duit sejuta rasanya angel banget. Kadang-kadang timbul perasaan di dalam hati. Kayak jadi ngomong ratau sholat rezekinya lancar. Lanyong saben dina sholat. Rezekine kiye piye? Apa enggane nyong kudu ora sholat namanya. Ini hati-hati nih, ya. Hati-hati dengan bisikan-bisikan siapa? Setan. Kadang-kadang timbul pertanyaan seperti itu. Terus bagaimana Ustadz kita menenangkan hati kita ketika ada pertanyaan seperti itu? Gampang. Kita katakan, ya, kalaupun saya belum dapat kenikmatan tersebut di sini, tunggu nanti di mana? Di akhirat. Tunggu nanti di akhirat. Ya. Mereka sekarang mendapatkan kenikmatan itu dibandingkan kenikmatan akhirat nggak ada apa-apanya. Kenapa nggak ada apa-apanya? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmah." Allah itu punya 100 rahmat. Berapa rahmat? 100 rahmat. Kasih sayang, karunia 100. Anzala minha wahidatan fid dunya. Dari 100 rahmat Allah itu diturunkan satu. Diturunkan dari langit satu kemana? Ke dunia. Jadi yang kita lihat di dunia ini sekarang, emasnya, peraknya, rumahnya, istananya, tanahnya, wanitanya, makanannya, minumannya, kebunnya, sungainya, lautnya, itu cuma 1%. Berarti orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang ngerti? Bill Gates jerene. Ya, katanya Bill Gates. Berarti kekayaannya Bill Gates itu konon ya, kekayaannya Bill Gates ini kalau untuk beli mobil non sewu Avanza bisa oleh sekian berapa saya lupa gitu, sekian puluh ribu mobil Avanza. Ya. Panjenengan CJP urung duwe kan ya, CJP urung duwe. Jadi kekayaan orang yang paling kaya di muka bumi ini kira-kira berapa dari kekayaannya Allah? 0,000000001% dari 1% yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dari 100 itu cuma diturunkan satu itu nanti dibagi-bagi lagi. Nah, orang yang beriman yang belum kebagian 0,000000001%, dia akan mendapatkan berapa persen? 99% di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ora cukup? Lebih, udah cukup, lebih. Makanya orang yang beriman memahami ini ketika melihat orang kaya tapi nggak sholat, melihat orang nggak pernah sholat akan tetapi rezekinya lancar, ya, kendaraannya mewah, ya, kemudian rumahnya megah. Orang yang beriman ketika melihat itu komentarnya apa? Ragumun. Apa? Ragumun. Ustadz, masa sih orang kaya dikasih orang tidak beriman kok dikasih kekayaan seperti itu, Ustadz? Apa orang Islam nggak bisa kaya? Bisa, nggak apa-apa, boleh. Contohnya orang Islam yang kaya siapa? Siapa? Umar, Abu Bakar, Utsman. Ya, boleh orang Islam kaya, akan tetapi tidak boleh menjadi hamba dunia. Akan tetapi sekarang kita lagi bicara tentang orang Islam yang ditakdirkan miskin. Kita katakan sama mereka, gak usah minder sama mereka. Ingat ya, orang-orang yang kaya tersebut yang tidak beragama Islam, walaupun di dunianya mereka dihormati,
Setiap kemana-mana kunjungan selalu digelar karpet. Karpet apa? Ini kan masjid karpetnya apa? Selalu digelar karpet merah. Kemana-mana selalu dijaga apa? Bodyguard. Hotelnya nggak mau kalau sekedar bintang 5, maunya 5 plus. Ya, bukan bintang 7, bintang 7 obat gue. Ya. Di mana-mana dihormati. Nanti pada hari kiamat apa kata mereka? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Surat apa niki? Apa? An-Naba. Ini kalah kalau baca cilik ya. Masya Allah. Wa yaqulul kafiru, dan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti mereka mengatakan ya laitani, andaikan aku dahulu ketika di dunia turoba. Turoba itu artinya beleduk. Tahu beleduk? Debu, tanah. Ya. Jadi dia saat itu, ya Allah, mendingan kemarin ketika di dunia saya jadi tanah saja. Kenapa? Kalau jadi tanah itu nanti pada hari kiamat tidak ada hisabnya, tidak ada pertanggungjawabannya. Lebih enak jadi tanah. Tanah yang selama ini diinjek-injek sama dia di bawah karpet merah itu. Mendingan saya di bawah karpet merah itu diinjek-injek daripada saya jadi orang yang berjalan di atas karpet merah itu. Itulah cita-citanya orang kafir nanti ketika mereka menemui yang namanya hari kiamat. Makanya orang yang beragama Islam dan dia imannya kuat, dia tidak akan minder, tidak akan gumunan ketika melihat ada orang-orang yang tidak beribadah akan tetapi mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa Allah kasih karunia kepada mereka, Ustaz? Karena sungguh apa yang Allah berikan kepada mereka di sisi Allah tidak lebih istimewa dibandingkan sayap seekor nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia seisinya lebih mahal dibandingkan sayap seekor nyamuk, masaqa minha kafiron syarbatama. Allah tidak akan beri orang kafir air minum walaupun seteguk. Jadi yang Allah berikan seteguk air kepada orang kafir itu dikasihkan sama Allah karena itu tidak lebih berharga dibandingkan apa? Sayap seekor nyamuk. Panjenengan kalau punya sayap nyamuk, panjenengan rela nggak kalau sayap nyamuk itu dicolong maling? Rela apa ora? Alhamdulillah Ustaz, ngotor-ngotori. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kok Allah berikan kenikmatan itu kepada non-muslim, orang-orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah? Karena itu di mata Allah, di sisi Allah itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Panjenengan mau dikasih sayap nyamuk? Mau nggak? Mau nggak? Nggak mau. Mobil mau nggak? Panjenengan milih mana? Nih ya, dua pilihan. Pilih mana? Bisa sholat 2 rakaat qobliyah subuh sama dikasih Innova. Jujur dari hati yang paling dalam. Milih mana? Temenan lah. Milih mana coba? Ya, baroli mobil memecit, Ustaz. Apa bermemecit oli mobil? Ya. Ini kalau orang paham tentang harganya 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Nabi SAW? Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat qobliyah subuh itu lebih mahal dibandingkan dunia seisine. Udu inovatok dunia seisine ya. Tapi kalau kita suruh milih, kayaknya yang keluar di lisan beda kayak yang ada dalam hati. Yang di lisan tak, yo milih sholat sunnah Ustaz, tapi yang di hati kayaknya kau eman-eman temen ya. Bok ngesuk sih bisa sholat. Itulah kita ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini sementara ini baru paham teorinya, tapi prakteknya ini masih butuh apa? Masih butuh terus untuk berlatih. Jadi serius berislam yang saya maksudkan pada kesempatan kali ini adalah bahwa orang-orang itu supaya serius berislam perlu memahami bahwa Islam satu artinya apa? Berserah dan pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga takdirnya. Bukan hanya aturan, termasuk takdirnya. Tadi kelewat ya, takdirnya Allah kita juga harus pasrah. Pokoknya Allah menakdirkan apa kita terima, walaupun kita berusaha, tetap kita berusaha. Tapi setelah usaha kita tidak tercapai, maka kita terima. Oh, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah damai hati dan menebarkan kedamaian kepada orang lain. Sedangkan yang ketiga adalah pemeluknya akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.